A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Yang pertama-tama saya hormati Pak Dokter, Pak Habib kita semua, Habib Said Pak Umar, lalu Kiai Pondok yang juga ngejagain masjid, Kiai Alif ya. Dan juga para sahabat-sahabat, ada Ustadz Rizky dari Al-Bahjah. Ini beliau santri kesayangan Buya Yahya, Masya Allah. Kalau ada ring 1, ada ring 0,5. Dan juga saya juga walaupun tidak hadir juga ihtiram dan mendoakan Kang Deweka Prayoga, pengasuh Masjid Abdurrahman bin Auf, Pondok Abdurrahman bin Auf, semoga beliau dan sekeluarga dan seluruh entitas bisnisnya dijaga Allah, dimuliakan Allah, diberikan banyak-banyak kemudahan. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim di Cirebon, sekaligus sebetulnya berterima kasih atas kemarin saya sama Kang Dewa bikin program bisnis klinik barengan yang sama-sama targetnya ditujukan untuk wakaf, direspon dengan baik alhamdulillah. Jadi pagi hari ini juga datang ke sini berterima kasih kepada Aba. Jadi ini hubungan bilateral Pak, Masjid Berkah Box dengan Masjid Abdurrahman bin Auf. Kalau masjid kami ini masjid makan-makan Pak, karena dari Berkah Box, dari nasi box jadi masjid. Jadi makanya kan gemuk gitu Pak ya. Karena mewakili masjid makan-makan. Kalau Kang Dewa memang entrepreneurship ya, maka dipilihlah nama Abdurrahman bin Auf, salah satu sosok sahabat yang memang mau miskin aja nggak bisa ya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an, yang kemudian pernah kali-kali rugilah sekali-sekali gitu. Maka beliau beli kurma rusak. Jadi beliau beli kurma rusak supaya rugi, karena kan gak seru untung terus kan. Nah, jadi dia bilang pengen rugi lah, kita beli aja kurma rusak. Jadi beli kurma rusak banyak, diborong. Tiba-tiba datang dari Syam nyari kurma rusak. Jadi datang dari Syam, antum punya barang nggak kurma yang udah rusak? Akhirnya kaya lagi gitu Pak. Ini Abdurrahman bin Auf. Jadi mau miskin aja nggak bisa gitu loh, susah. Nah, ini mudah-mudahan jadi doa di antara kita, berkah ya, sedikitnya cukup, banyaknya tidak berbahaya. Ini kemarin saya ngaji kitab klasik, definisi berkah, sedikitnya cukup, banyaknya juga tidak berbahaya. Alhamdulillah hari ini juga kita ditemani orang tua kita. Ini saya sangat haru sekali, bagaimana hari ini hubungan yang baik harus dibangun. Jadi kepada suyuh ya, kita anak muda kepada suyuh harus hormat ya, harus ihtiram. Saya juga di Balikpapan itu sangat diperhatikan dan disayang oleh Pondok Arsyad Al-Banjari almarhum Buya Syarwani Zuhri, sekarang Guru Jailani. Jadi satu jaringan juga sama Rizky Ahgof Yaman Hadramaut. Nah, di sini juga alhamdulillah Kiai Alif juga bangun hubungan komunikasi yang baik pada suyuh, dan ini harus dipertahankan ya. Ini walaupun wajah-wajahnya muda, kalau kehilangan hormat sama orang tua repot. Jadi kita harus faham betul, hormati orang-orang tua kita, senior-senior kita ya. Dan Masya Allah dari auranya, walaupun belum banyak ngobrol sama Habib, sama dokter, juga Masya Allah memberikan ruang aktualisasi Habib ya kepada anak-anak muda. Masya Allah. Saya juga minta maaf
pagi ini lancang ngajar-ngajar di sini, semoga ada manfaatnya di antara kita semua, amin. Anda nggak lama-lama insya Allah, karena jam 7:30 sudah ada aktivitas lagi. Jagain putra saya masuk Husnul Khotimah Habib Kuningan, tapi lagi mundur jadwal masuk pondoknya karena PPKM. Jadi nemenin ospek online, mempersiapkan zoomnya dan seterusnya, nemenin putra ini dalam persiapan masuk pondok, karena siap-siapnya ini putra kalau masuk pondok dan pandemi masih ada, kemungkinan setahun di pondok nggak boleh pulang. Jadi masuk PCR setahun di pondok, biasanya 1 semester atau tengah semester bisa bolak-balik. Ini juga nampak nanti 1 tahun harus tahasus, bahkan orang tuanya juga susah untuk jenguk. Jadi ini masa-masa menikmati kebersamaan dengan putra di sini. Mudah-mudahan mohon doa beliau putra sulung, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan proses pendidikannya insyaallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 30 menit ke depan, gak lama-lama, saya ingin membangun sebuah paradigma tentang bagaimana sebetulnya dakwah Rasulullah itu secara teknis yang kemudian berjalan, dan apa yang sebetulnya hari ini kaum muslimin hadzal yaum, pada hari ini itu tidak lengkap dalam mengoperasikannya gitu, tidak lengkap dalam kemudian menjalankan pola-pola dakwah Rasulullah SAW. Saya ingin bangun narasinya begini. Jadi kan Rasulullah itu dakwah sebetulnya 2 fase besar. 2 fase besar ini ditandai dengan ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, surah Makkiyah ini bukan semua ayat yang turun di Mekah, enggak, tapi adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah, makanya disebut dengan Makkiyah. Dan surah Madaniyah ini adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Maka di surah Madaniyah ini ada sebagian yang turun di Mekah juga, tapi karena dia setelah hijrah maka disebut dengan surah Madaniyah. Jadi ada 2 rentang. Dalam segi masanya pun Mekah 13 tahun, tapi belum dihitung tahun Islam. Makanya dalam Sirah Nabawiyah kita menyebutnya tahun 1 kenabian, tahun 2 kenabian, tahun 3 kenabian, dan seterusnya. Lalu kemudian di Madinah 10-11 tahun. Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah. Maka ahli tarikh sejarah Islam menyebutnya ini fase Madaniyah, fase Madinah ini dibulatkan 10 tahun. Tapi menyebutnya sudah tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah, karena tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya. Nah, ada yang menarik begini. 13 tahun Rasulullah dakwah itu, kaum muslimin itu jumlahnya sekitaran 500-an orang. Ya, kita ngitungnya gampang, ngitungnya 300 sekian yang hijrah ke Madinah. Sebelumnya ada yang mencoba hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang, itu sekitar 100 orangan. Dan dari sejak tahun 10 kenabian diutus Mus'ab bin Umair untuk dakwah di kota Madinah. Jadi hijrah itu nggak tiba-tiba pagi ini kayaknya nggak bagus di Mekah kita pindah, nggak gitu. Persiapannya udah 3 tahun. Makanya ada Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2. Jadi di Madinah itu sudah ada dari sebagian dari Aus, sebagian dari Khadraj itu yang sudah masuk Islam sekitar 70 orangan, 80 orangan. Jadi kalau di total itu dengan yang berislam diam-diam di Mekah, nggak ikut hijrah gelombang pertama, total kaum muslimin ada berapa? 500 orang. 13 tahun proses dakwah. Yang menarik adalah 10 tahun proses dakwah di Madinah itu, Haji Wada itu dalam redaksinya Ibnu Katsir diinformasikan yang berhaji dengan Rasulullah 120.000 sahabat. Berapa? Haji Wada itu kaum muslimin jumlah berapa? 120.000. Dan pasukan
Madinah kaum muslimin yang kemudian Fatu Mekah itu jumlahnya 10.000. Jadi kita ketemu angka 8 Hijriah kaum muslimin jumlahnya udah 10.000, dan di tahun 11 Hijriah Haji Wada 120.000. Ini 2 tahun Amul Mufud. Jadi banyak bani-bani suku-suku di sekitaran Madinah yang berislam. Nanti lebih akselerasi lagi di zamannya Umar bin Khattab, itu Persia kebuka, Romawi kebuka, nanti di Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sofyan ini juga lebih dahsyat lagi perkembangannya. Nanti eskalasi sampai Abbasiyah, nanti kira-kira kita lay down lagi masuk di tahun abad 8 ya. Di tahun 800-an kita kemudian mengalami penurunan signifikan sampai nanti runtuhnya Panji Islam itu 1924, kita jadi 50 negara kaum muslimin kecil-kecil. Jadi perjalanan 14 abadnya begitu kurang lebih ya. Nah maka kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begini, kenapa 10 tahun dakwah di Madinah kaum muslimin jumlahnya berapa? 120.000. Tapi kenapa di Mekah itu performasinya 500? Maka kesimpulan para ahli sejarah adalah karena di fase Madinah kaum muslimin berhasil memanajemen seluruh sumber daya yang ada. Dan berbeda di Mekah. Di Mekah itu kaum musliminnya ada, pemikirannya ada, ayat Qur'annya ada, pengajiannya ada. Di rumah Arqam bin Abil Arqam itu sampai Rasulullah hijrah nggak ada yang tahu itu nadwah ya, nggak ada yang tahu elitnya kafir Quraisy kalau ada pengajian di Arqam bin Abil Arqam itu. Jadi pengajiannya ada ya, Rasulullah itu membangun mabda, membangun pemikiran Islamnya itu kuat, tapi kemudian sumber dayanya nggak ada, nggak punya wilayah, nggak bisa memanage harta, sumber daya. Bahkan di tahun-tahun mendekati tahun 10 kenabian itu kan embargo gede-gedean ya, di tahun 7 kenabian, 8 kenabian itu kan Rasulullah dikucilkan, sampai kemudian karena Abi Thalib paman beliau itu kekurangan nutrisi, wafat kan di tahun 10 ya, Amul Hazan ya, tahun kesedihan. Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, sehingga kemudian Isra Mi'raj dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj. Tapi yang kita lihat di Mekah ini bukan kita mengkritisi gerakan Rasulullah, tapi kenapa kok performa dakwahnya cuma 500? Itu karena memang nggak ada sumber daya. Beda dengan di Madinah. Begitu di Madinah, Aus dan Khadraj ini kan berkelahi selama 250 tahun. Jadi dia butuh pemimpin. Rasulullah jadi pemimpin, ada masjidnya, Masjid Nabawi. Artinya ada pusat aktivitasnya, ada umat Islamnya. Lalu kemudian ada manajemen sumber daya, Baitul Malnya, walaupun tidak formal seperti zaman Umar. Tapi pasca perang Badar tahun 2 Hijriah, itu kaum muslimin sudah mulai memanajemen harta. Ini harta milik kaum muslimin, ini untuk fakir miskin, ini untuk muhajirin. Nanti ada lagi penaklukan benteng Yahudi di surah Al-Hasyr ya. Ini ada kemenangan kaum muslimin atas Yahudi yang ditafsirkan di surah Al-Hasyr itu, nanti dapat fa'inya kemudian dikelola oleh Rasulullah untuk kaum muslimin terutama muhajirin. Jadi di Madinah itu coba sama-sama, ada manusianya, ada apa? Ada manusianya. Ada kontennya, ada apa? Konten. Ada Al-Qur'an ya kan? Ngajikan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, dan ada uangnya. Dan ada apa? Mal, ada kekuatan malnya, ada wilayahnya, ada kebun-kebun yang sudah mulai diaktifkan. Bahkan sebelum Fatu Mekah itu Rasulullah membangun pasar namanya Manahoh. Jadi dulu kaum muslimin sebelum ada pasar kaum muslimin itu jualannya di marketplace-nya Yahudi, Bani Koinuko ya. Lalu kemudian ada di Yahudi, ada satu orang Yahudi yang punya pasar. Jadi nggak satu bani tapi satu orang punya pasar. Nah kaum muslimin itu di situ jualan.
Sampai kemudian Rasulullah lihat nih nggak sehat ini kalau jualan di marketplace-nya Yahudi. Akhirnya Rasulullah bangun marketplace sendiri. Kalau antum menghadap ke kiblat Masjid Nabawi sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan yang sekarang nggak boleh dibangun bangunan apa-apa oleh pemerintah Saudi karena wasiat dari Rasulullah jangan bangun apa-apa di atas lahan pasar ini karena kemudian pasarnya kaum muslimin Manakho itu luar biasa. Rasulullah tuh kasih tenda gitu, kasih 4 tiang lalu di tenda. Siapapun boleh jualan. Wah, keren. Nggak boleh ada yang ngelapak nyewa, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ada tarikan ini pasar wakaf. Pokoknya siapapun boleh jualan. Nah ini nanti jadi pemikiran Alif. Ini jangan sampai namanya Masjid Abdurrahman bin Auf tapi antum nggak punya pasar wakaf. Ini PR ya untuk Kiai Alif dan kawan-kawan di Aba ini. Nah, jadi harus punya marketplace, ya, harus punya food court yang siapapun boleh jualan, harus punya pasar yang siapapun boleh ngelapak. Ini semangat kaum muslimin. Dan itu di sampingnya pasar. Maka ini nanti jadi metodologi para wali Allah, para sunan-sunan kita, para penggerak-penggerak Islam yang kita sebut sebagai wali songo. Sebetulnya mereka komite pergerakan Islam di pra Indonesia. Itu selalu bangunannya begini. Mereka bangun masjid, ya. Ulama-ulama kita ini luar biasa. Wali Allah ini bangun masjid. Setelah masjidnya bangun, pasti bangun pusat pemerintahan. Jadi masjid dekat dengan keraton, masjid dekat dengan kerajaan. Coba dilihat polanya seperti itu. Namanya catur gatra tunggal. Jadi setelah masjid dibangunlah keraton. Setelah ada keraton di masjid itu karena orang bolak-balik dibangunlah alun-alun, selalu begitu ya. Kayak di Bandung kan, Masjid Agung, alun-alun, pusat pemerintahan, dan yang keempat pasar, marketplace. Jadi masjid mengenerate pemerintahan, lahirlah dari masjid itu keraton mengenerate perkumpulan masyarakat, alun-alun, dan perkumpulan masyarakat itu mengenerate pasar. Maka kalau kita lihat konsep Madinah, masjid itu titik nol dari pertumbuhan. Nah, makanya kajian-kajian ini membuat harusnya pengusaha properti itu yang pertama kali dibangun bukan ruko, bukan mall. Harusnya pertama dibangun apa? Masjid. Habis masjid muncul pemukiman. Begitulah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi dalam konsep kehidupan para sahabat itu, rumah sahabat itu mengelilingi Masjid Nabawi. Lalu kemudian ada pasar, lahirlah di situ nanti tempat latihan perang, berkuda, lahirlah di situ nanti ekosistem masyarakat dan seterusnya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Maka setidaknya ada 3 yang dibutuhkan kaum muslimin untuk bergerak. Yang pertama ada kontennya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Quran dari segi tartibun nuzul, urutan turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Tartibul mushaf bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan asma Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Islam ini mendorong kita untuk membaca dengan nama Allah. Ini Islam. Jadi Islam itu kontennya, isinya, ideologinya, maknanya, pemikirannya itu kuat. Itu Islam. Jadi kalau mau umat ini beres, isinya ini harus kita hidupkan kembali. Mekah Madinah itu kan kawan-kawan sekalian gurun gersang. Di utaranya Romawi Persia subur-subur. Syams yang sekarang itu Suriah, yang sekarang itu Halab, Aleppo, itu kan subur. Tapi dulu itu bukan daerah Islam, kan itu daerahnya Romawi. Kita itu kan Mekah Madinah. Mekah Madinah itu gurun gersang, nggak ada sumber daya. Hari ini aja ada hidrokarbon Aramco, 11 juta barrel per day, Saudi Arabia, Saud. Tapi 14 abad yang lalu itu nggak ada sumber daya. Romawi aja mau ngejajah nggak nafsu gitu loh. Romawi ngelihat Mekah Madinah, malas banget ngejajah. Persia juga begitu. Ini nggak diperhitungkan. Tapi karena Quran turun penuh keberkahan, konten ya, pemikirannya kuat, maka umat ini jadi luar biasa. Nah, ada Al-Qur'annya, ada kontennya, ada softwarenya, ada hardwarenya. Namanya kaum muslimin, people-nya, manusianya ada pemikiran suntik pada manusianya. Nah, yang ketiga ini yang kita lupa. Harus ada mal. Harus ada apa? Mal. Harus ada uangnya. Makanya kalau kita lihat dalam struktur Al-Baqarah awal-awal,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna shalah. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman bil ghaib. Jadi itu situasi batinnya, beriman kepada yang gaib, Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kehidupan setelah mati. Wa yuqimuna shalah, taat salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi konsekuensi iman itu apa? Menginfakkan rezeki. Ini namanya malun mahdoh. Malun mahdoh ini ibadah harta. Maka saya langsung masuk nih pada apa yang kita kurang hari ini. Yang kita kurang hari ini adalah apa? Yang kita betul-betul kurang hari ini adalah bagaimana kita ini memobilisasi harta kaum muslimin ini yang gak keluar. Jadi saya ngomong sama teman-teman ya, waktu ngumpul di sini, mungkin Alif masih ingat. Saya bicara gini, kita ini kaum muslimin ngumpul rame itu kuat. Sholawatan, ya kan? Pengajian, gak usah kita sebut lah pengajian, Masya Allah, plenty of majelis di Cirebon ini banyak. Buya Yahya itu rame, berapa banyak, Masya Allah. Kalau misalnya ketemu beberapa habaib kita, beberapa asatis kita, ulama kita, para kiai kita bikin majelis itu, umat tuh ngumpul. Umat ini ngumpul seneng secara fisik. Tapi kalau sudah kita bicara mobilisasi harta, coba lagi apa? Ini PR. Ini PR. Coba dihitung-hitung ya. Kalau 10.000 orang, 10.000 orang, setiap hari Jumat keluar 10.000. Itu berarti setiap pekan kaum muslimin itu punya kekuatan 100 juta. Kalau antum punya 10.000 jamaah, berapa setiap hari Jumat? 10.000. Kita nggak ngomong sejuta, nggak ngomong 100.000, nggak ngomong cicilan motor 700, 400. Kita ngomong berapa? 10.000. Ya, ini kecil ini. Tapi ada berapa jamaah? 10.000 jamaah. Itu berarti setiap Jumat berapa cash flow kaum muslimin masuk? 100 juta. Ada setahun Masehi 52 pekan, berarti itu 5,2 miliar kekuatan. Benar. Berapa banyak majelis kita 10.000, nggak ada outputnya apa-apa. Bangun masjid nggak bisa, bangun sekolah nggak bisa, dan seterusnya. Ini begitu kaum muslimin gagal memobilisasi apa? Begitu kaum muslimin gagal memobilisasi hartanya, nanti misi dan program kaum muslimin ini jadi berat. Nah makanya dalam konsep Baitul Malnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun 3 arus harta ini. Yang pertama sedekah wajib, yaitu zakat. Dan zakat ini saya sudah ngobrol ke teman-teman ya, 2,5% dari harta lancar. Jadi bukan 2,5% dari penghasilan atau laba, tapi 2,5% dari harta lancar ditarik setahun. Pengusaha contohnya, cashnya berapa, inventorinya, bahan inventorinya atau barang dagangannya berapa, piutangnya berapa. Kalau total 10 miliar berarti zakat malnya 250 juta. Ya Liv ya? Ya kan? 2,5% dari 10 miliar. Nah ini rizki ada ternyata muhibbinnya ibu-ibu pengusaha jual barang kelontongan. Itu cara ngitungnya begitu. Berapa modal kerja berputar nih di kelontongan nih? Kalau misalnya modal berputar sampai 4 miliar berarti zakatnya setahun 100 juta. Kalau 4 miliar berputar, cash, barang kelontongan dan segala macam. Saya mengedukasi ini ke pengusaha kaum muslimin. Beberapa ada yang, oh Ustaz saya baru tahu cara ngitung 2,5%-nya begitu. Saya kira saya ambil 10 juta, 10 jutanya saya kalikan 2,5%. Ternyata seluruh harta yang kemudian jadi kepemilikan saya selama setahun. Ada yang mau mengeluarkan, ada juga urusan 2,5% ini ribut. Bener Pak? Padahal uangnya miliaran. Padahal 1 miliar kecuil 25 juta. Coba lagi, 1 miliar kecolek 25 juta. Antum punya 40.000, cuma kecolek 1.000. Ringan? Ringan nggak?
Ringan. Kalau sudah 40 miliar lain cerita. Kalau udah 40 miliar harus dicolek semiliar. 2,5%. Ribut Pak. Saya bilang memang kita masalah kaum muslimin ini. Ini sedekah wajib. Kata Aisyah, harta zakat yang gak dikeluarkan akan merusak harta halal. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini masalah kaum muslimin, masalah kita hari ini. Zakat aja nggak keluar, gitu. Nah makanya kita coba telaah nih. Kenapa kemudian kaum muslimin ini dari dari ibadah hartanya ini nggak begitu jalan terlalu bagus. Nah salah satu evaluasi yang kemudian saya temukan jamaah sekalian, ya. Salah satu evaluasi yang kemudian saya temukan dan ini akan menjadi bahasan kita panjang pada pekerjaan-pekerjaan kita berikutnya adalah rupanya kaum muslimin ini hartanya nggak keluar itu bukan perkara pelit sebetulnya, tapi perkara satu nggak ada program, kedua nggak ada yang menggerakkan. Coba sama-sama diulangi. Satu, nggak ada program, yang kedua nggak ada yang menggerakkan. Ana belajar dari memulai berkah box sama Kak Nirwana. Kami mulai berkah box di Sleman. Gagasannya sederhana. Kita mau nyuplai nasi box ke masjid-masjid. Mulai dari 165 box. Follower banyak, teman-teman pengusaha banyak. Nggak ada tuh yang langsung mau dukung infak segala macem. Jadi kita masih dapat sekian juta, sekian ratus ribu. Jadi masih satu harinya 165 box produksi. Satu boxnya 10.000. Waktu itu bahkan di pekan-pekan awal pakai uangnya Kak Nirwana sendiri. Itu 1.600.000-an keluar setiap harinya. Lama setelah programnya ada, setelah programnya dijalankan, setelah programnya terrealisasi, umat mulai dukung. Naik 400 box per hari, naik 500, naik. Sekarang Pak alhamdulillah pernah mencapai 4.000 box sehari. Sudah mendistribusikan 1,3 juta box dalam 1 tahun sekian ini. Satu pekannya 18.000 box sekarang. Ada bentuknya nasi box, ada lauk untuk santri. Jadi di Balikpapan tuh kita cari pondok-pondok yang cuma ada beras, lauknya susah. Nah itu kita supply lauknya, ayamnya, ikannya. Kasihan santri-santri ini kadang tiap hari ketemu nasi kecap, nasi kecap, ketemu ayam hari Jumat. Ketemu telur tuh mewah udah rizki. Mewah banget. Paling nasi, kangkung, aduk-aduk, sayur, tempe, tahu. Gimana gizi nutrisinya mau kita cetak? Mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Orang ketemu protein hewani tiap hari Jumat. Ketemu susu nggak pernah. Gimana otaknya mau berkembang bagus? Nah makanya kita supply lauk. Kalau berasnya udah ada dari infak beras ya. Infak berasnya kayak Lukman. Berasnya udah ada. Nah ini lauknya. Nah jadi kawan-kawan sekalian ya, dan ini saya nitip semangat ini ke teman-teman Masjid Aba Pondok. Programnya mesti jalan dulu, baru kemudian dukungannya ngalir. Jadi gimana programnya? Programnya jalan dulu mesti. Kayak Aba nih kan, ada beras, harus jalan dulu. Baru kemudian dukungan ngalir. Nah, setelah program penggerak. Harus ada yang mengkampanyekan, harus ada yang menginformasikan, harus ada yang mengamplifikasi. Jadi ada program, ada amplifier, ada program, ada penggerak. Nanti ini bisa bergerak bagus. Kalau udah bergerak bagus, Masya Allah, dukungan umat itu nggak berhenti-berhenti. Insya Allah. Dan ini maslahatnya besar bagi umat ini. Maslahatnya itu besar bagi umat. Ya alhamdulillah di Masjid Berkah Box ya, kita sebetulnya nggak berencana di tahun pertama. Sekarang sudah ada 30 santri ngafal Quran, fasilitasnya gratis, asramanya juga gratis, nggak bayar uang pangkal, nggak bayar uang SPP segala macam. Apa masalah terbesar umat hari ini Pak? Sekolah susah, bener ya? Kalau mau sekolah juga pendidikannya bagus harus bayar uang pangkal sampai 20 juta, sampai 15 juta. Nah dengan adanya wakaf, kayak misalnya gini nih bangunannya udah wakaf, kan nggak perlu narik dari santri.
Infak operasionalnya sudah dari infak, kan nggak perlu narik SPP. Ya, tenang dulu antum ngaji aja dulu, makanannya gampang. bolak-balik. Jadi wakafnya ada, infaknya ada, baru kemudian apa? Baru kemudian enak tuh melayani umatnya karena uangnya ada. Apa sih logika dari negara modern ini? Negara modern ini sama kayak yayasan, cuma narik iurannya paksa, namanya pajak. Ya kan, saya kan juga belajar dulu politik negara modern waktu kuliah. Sempet juga mau masuk Senayan jadi caleg, jadi sempet di diklat gitu. Bagaimana cara membaca negara modern gitu. Negara modern itu kan ngumpulin uang dari masyarakat. Kita ini rakyat sipil sepakat untuk tunduk pada pajak, ditarikin. Pajak PPN lah, inilah, itulah, faktur dan seterusnya ditarik. Nah, negara ini tarik pajak sekitar 1.000 triliun, pemasukan negara non pajak, bukan pajak, PNBP sekitar 800 triliun, ngutang dikit 400, total belanja negara 2.200-an, 2.300-an triliun. Namanya government spend atau pengeluaran negara, government spend. Nah, government spend ini yang dipakai untuk melayani masyarakat. Jadi kenapa hari ini kita susah keluar dari COVID? Negara Eropa semua udah keluar dari COVID karena mereka dipaksa lockdown, kasih duit. Kakak saya di Kobe, Jepang, itu dapat sampai bantuannya per bulan. Foreigner ya, hanya numpang belajar, bukan warga negara Jepang citizen, mereka cuma permanent residence di situ karena belajar, itu dapat 20 juta, 30 juta. Itu Jepang, diam kau di rumah, gitu. Nah, jadi COVID-nya lay down. Nah, kita sekarang suruh diam di rumah, nggak dikasih apa-apa, makanya ngamuk semua pasar kan. Cirebon ngamuk, di sini ngamuk semua. Jadi kasihan negara ini. Saya nulis, tolong empati sama negara. Negara nggak punya uang yang cukup. Kalau uang kita cukup, plenty of money, itu kita enak mengoperasikannya. Warga negara 271 juta. Anggaran cuma 2.300 triliun, berarti nggak sampai 1 juta per kepala. Saya pernah diminta Ridwan Kamil jadi tim percepatan pembangunan Jawa Barat, berpikir perwakilan dari UMKM ya. Ada sahabat saya Ridwan Yusuf Ahmad, lalu kita berpikir tentang gimana percepatan pembangunan Jawa Barat. Jawa Barat ini populasinya 43 juta orang. Itu anggaran APBD-nya 40-an triliun. Jadi 1 juta rupiah untuk ngurus satu orang. Jadi apa 1 juta setahun? 1 juta rupiah ngurusin satu kepala setahun. Jadi apa? Ya nggak keras apa-apa. Ya kan? Karena cuma 1 juta rupiah. Nah, sebetulnya konsep ini kalau memang negara berat, tarikin dari pajak dan APBN APBD, disitulah fungsi masjid, Pak. Makanya saya mendorong sekali di masjid ini ada dapur mulia ya. Kemarin alhamdulillah mau ada dapur umum namanya dapur mulia. Jadi orang, Pak, mau makan ke masjid. Ini kami di Masjid Berkah Box sekarang menyuplai yang isoman nggak bisa masak, yang isolasi mandiri nggak bisa masak, disuplai dari Masjid Berkah Box. Ya. Ada dapurnya, ada wakafnya, ya, ada pendidikannya. Jadi kalau masjid ini berputarnya bagus, nanti dia akan melayani masyarakat dengan optimal, gitu loh. Akan dapat melayani masyarakat dengan optimal. Maka syaratnya apa tadi? Coba 1 gagasan, coba lagi. 1 kuat di gagasan, kuat di ide. 2 ada manusianya, ada kadernya, ada relawannya, ada penggeraknya. Gagasan tanpa manusia juga nggak jalan apa-apa. Tapi ada gagasannya, ada manusianya, nggak ada uangnya. Inilah yang terjadi pada banyak masjid dan pada banyak entitas dakwah hari ini. Sibuk rapat, nggak bisa eksekusi. Rapatnya kencang, masalah umat, rapat. Bisa rapat, nggak ada yang jalan. Karena bensinnya nggak ada. Semuanya relawan, rela aku rela. Nggak ada gajinya, nggak ada isannya, nggak ada ujronya. Akhirnya sibuk jualan, sibuk mikirin yang lain, sibuk mikirin. Nggak bisa mikirin yayasan, orang nggak bisa hidup di yayasan, gimana? Yayasan aja susah. Yang ada cuma tanah, kan nggak bisa digaji pakai tanah. Mau gimana digaji pakai tanah? Yang ada tanah wakaf aja berhektar-hektar. Gimana? Nggak liquid. Jadi ini masalah kita hari ini. Gagasannya kuat, manusianya ada, uangnya nggak ada. Kenapa sih uangnya nggak ada? Karena nggak di-movable, karena nggak digerakkan. Ya. Temuan-temuan kita pada tokoh-tokoh yang ratusan ribu zamannya atau puluhan ribu. Berapa konversi
Berapa konversi dukungannya? Saya buka data di Berkabox ya. Di Berkabox itu kami sudah data itu hanya 5.000 donatur. Nggak usah ngomong 5.000 donatur itu sekarang kurang lebih performasinya ya minimal saya ambil minimal saja itu sekitar 500 juta per bulan untuk nasi box. Jadi 5.000 donatur ekivalen dengan 500 juta. Kita bicara wakaf saja. Tadi malam saya ngedata wakaf, muwakif ya, wakif saya data satu-satu, kita kasih ID, totalnya 1.208 wakif. 1.208 wakif ini performasi wakafnya selama 1 tahun ya, di luar kemarin sama Kang Dewa program wakaf itu 1,3 miliar. Jadi 1.000 orang ekivalennya berapa? 1,3 miliar. Berarti kalau antum punya 10.000 jamaah harusnya berapa tuh? 10 miliar. Nah ini kita punya 20.000 orang, kadang-kadang majelis kita banyak, rame, umat kita luar biasa banyak, tapi uangnya aja nggak bergerak. Saya ngomong mobilisasi harta, itu kita nggak bicara juta-juta deh, kita nggak bicara juta-juta, itu masya Allah lah. Kayak kita nggak bicara Abu Bakar, aku sedekahkan semua hartaku, no. Kita nggak bicara Umar bin Khattab, setengah harta aku sedekahkan untuk dakwah, no, nggak ke situ. Kita ngomong 10 ribuan, kita ngomong berapa? Keluar nggak umat 10 ribuan? Masih belum. Padahal umat nih kalau keluar 10 ribuan Ka'bah, masya Allah. Ya. Detonator kebaikan udah berapa tuh di channel tuh? Ya. Follower Kang Dewa deh. YouTube 800.000. Nah itu PR kita tuh. Kan Kang Dewa ngasih masjid kita. YouTube-nya 800.000 orang. Telegramnya 100.000 orang pasti baca. Facebooknya 200.000. Instagram 800.000. Anggap deh 10% insaf, ya nggak sih? Sodako, kan dapat tuh kita 80.000 boy. 80.000 kalau setiap Jumat 10.000, itu 800 juta. Masya Allah tabarakallah. Potensi abah tuh 800 juta sampai 1 M seminggu. Followernya dari mana-mana, masjidnya di Cirebon, kan cakep, ya nggak sih? Uangnya ngalir dari mana-mana, masuk di Cirebon ya boleh kan, udah lama kita dicuekin kan begitu ya. Udah lama uang muter di Jabodetabek. Lihat perputaran uang 80% muter di Jabodetabek. Makanya saya buat masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ditanya sama orang-orang, "Ren, ngapain ente di Kalimantan Timur?" Ya karena kurang perhatian, Bro. Tempat kelahiran ini kurang perhatian. Jadi nggak apa-apa, aneh sedot uang dari Jawa, aneh bangun di Kalimantan Timur. Oh top, setuju, pemerataan. Sama, antum bangun di Cirebon, tarikin dana dari Jabodetabek, pengusaha-pengusaha Jabodetabek, realisasi di sini, mantep. Menjadi dapur mulia, jadi beras, jadi pendidikan gratis, jadi gitu. Visinya ke situ. Nah maka Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sumber dayanya itu sudah melimpah, mobilisasi dakwah itu luar biasa. Amr bin As ngomong, "Ayo Khalifah, masuk Mesir." Gampang ngomongnya, masuk Mesir, gampang nih. Kotanya, negaranya sejahtera, militernya lemah, duit punya, bener nggak? Ayo Qadisiyah, ayo Yarmuk, enak jadinya. Kita hari ini nggak ada perang ya, tapi mungkin adanya pilkada gitu misalnya ya. Ini kaum muslimin aja yang saya ngelihat anak muda yang bagus-bagus mau terjun, nggak usah terjun ke pilkada deh, dapat kursi kepala daerahnya aja nggak sanggup. Uang nggak punya, dukungan parpol nggak ada, mau cetak brosur aja berat, mau cetak baliho aja berat, dikenal aja enggak. Gimana ente mau menang? Tapi saya punya visi, saya orang baik. Nggak bisa, antum nggak punya duit. Gimana? Masyarakat kita bukan money politik, enggak. Ongkos demokrasinya aja mahal. Nah ini sebetulnya harus kita pahami. Sementara mohon maaf ya, orang-orang yang kemudian punya visi aneh-aneh sama umat ini, mau jahat sama umat ini, itu uangnya melimpah gitu loh. Saya nggak bicara kasus di Cirebon deh, kasus di Kalimantan Selatan aja biar kita ceramahnya rada aman ya. Kan Kalimantan Selatan ini banjir, bener ya? Itu banjir karena batu bara itu ngeruknya sampai lubang-lubang Pak. Saya ini daerah Martapura,
dalam pagar ya, Arsyad Al-Banjari. Jadi saya orang Banjar sebetulnya. Darah kami orang Banjar, migrasi ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Bubuhan saya tuh di Banjar itu, Kalimantan Selatan itu. Tenggelam, Pak. Itu kenapa? Karena dikeruk batu bara itu. Nah, siapa yang kasih konsensi batu bara itu? Pemerintah. Pemkab, pemerintah kabupaten, bupati, gubernur juga adalah. Nah, kenapa kemudian gak bisa tegas? Karena sponsor politiknya perusahaan batu bara yang tadi. Paham maksudnya? Dan ini bukan kata saya, di YouTube udah dibuka tuh. Pak Haji ini yang punya ini. Perusahaan ini batu bara ini mensponsori ini. Adiknya jadi bupati, kakaknya jadi bupati. Jadi gak bisa digoyang-goyang. Nah, kenapa saya cerita panjang ke sini? Maksudnya apa? Uang ini ya, mal ini, kalau dipegang sama orang nggak benar jadinya kerusakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian mengutus Amr bin As, ya, mengutus Amr bin As untuk melakukan penaklukan di sebuah daerah tetangganya Madinah, Rasulullah bilang gini, Amr bin As pergi dengan pasukanmu. Ghanimah menunggu, kata Rasulullah. Ghanimah menunggu. Amr bin As ini orang soleh, maka dia ngomong gini, ya Rasulullah, saya ini berjuang ini untuk Islam aja. Masa saya berjuang untuk harta gitu loh. Amr bin As ini sedikit protes ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ni'malun soleh, ni'mal mal itu pada orang soleh. Sebaik-baiknya harta di tangan orang soleh. Malun soleh. Jadi sebaik-baiknya harta itu di tangan orang yang baik. Itu akhirnya didorong sama Rasulullah. Dan itu terbukti Pak hari ini. Alhamdulillah Kang Dewa ya, kita punya pengusaha muslim muda. Menurut saya mewakili entitas muda kaum muslimin hari ini. Ya. Kemarin Ramadan sedekah sampai 3 miliar Kang Dewa. Satu Ramadan 3M. Mana-mana. Berkabok juga dapat 50 juta ya. Masjidnya Ustadz Adi Hidayat di Toronto 100 juta rupiah. Sekarang mimpin lagi Nusarara, ya, campaign Nusarara. Kemarin mimpin Palestina sekian miliar sekian hari. DWK Prayoga. Kang Dewa tuh ngomong sama saya, Ren, pokoknya saya punya uang standby bebas digunakan sekian ratus juta per bulan. Pokoknya untuk dakwah. Aneh pokoknya kalau rekening aneh mau 10 miliar aneh habisin. Kang Dewa tuh kalau uangnya udah mau nyampe 10 miliar dihabisin. Wah, ini gawat ini. Perusahaan ada 40. Satu perusahaan rata-rata 1M dividen. Masya Allah tabarakallah. Enak Pak. Orang soleh uangnya banyak. Enak, gak norak. Kang Dewa tuh rumahnya sederhana. Teh Wiwin juga sederhana. Kang Dewa pernah cerita sama saya, keliling sama Teh Wiwin ada uang 1,5M di ATM. Dewa ngomong, Ma, Bunda gesek aja silakan 1,5M. Itu keliling Bandung Pak cuma habis 6 juta. Kata Teh Win, ngapain lah, udahlah 6 juta aja Pak. Emang gak bakat norak Pak. Itu enaknya orang soleh punya duit Pak, gak norak. Kalau orang gak soleh punya duit Pak, itu aneh-aneh. Piring 18 juta, tas 125 juta, baut motor 8.500.000. Tahu nggak baut motor modifikasi? Saya ketemu 8 juta. Helm 45 juta limited series. Pokoknya kalau orang Pak nggak ada ideologi Islam, maksudnya nggak ada mabda Islamnya, nggak ada perjuangannya di batin, dapat duit norak. Makanya kita doakan orang-orang soleh uangnya banyak. Enak Pak kayak Dewa. Makanya saya bilang, wah terusin sampai triliun, insya Allah kata dia gitu. Kan enak juga kalau antum banyak uang kan aneh juga lega gitu. Terusin Wak, terusin. Siap kata dia. Enak. Nggak norak. Mobil cuma Mini Cooper 1, Pajero second. Ya, ketemu sama Dewa. Harapannya Ferrari kek, Pajero second. Ya udah. Emang segitu. Orang soleh begitu Pak, cukupnya aja. Good and enough, udah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini konsep kenapa kita mesti memobilisasi sumber daya kaum muslimin supaya kita bisa enak Pak beroperasi itu. Bikin sekolah gratis, bikin. Saya Pak di masyarakat setiap Jumat bagi 200 sembako. Wih, itu jinak ibu-ibu Pak, duduk. Pengajian tenang.
Makan gratis di masjid. Bawa bapak itu 40 orang tuh santai, duduk, nggak gelisah Pak. Soalnya udah tenang. Perut enak, sembako ada. Anak-anak tiap Sabtu dapat 50.000. Sholat maghrib 2.000, sholat isya 2.000, subuh 3.000, 7.000 sehari Pak. Lengkap 7 hari dia sholat 50.000 rupiah. Tiap malam minggu ngumpul, tenang. Adik-adik diam, kalau nggak dapat duit, siap. Tenang Pak. Anak-anak jinak, ibu-ibu jinak, bapak-bapak jinak, enak Pak. Dakwah enak bener. Coba nanti ada dapur mulia nih. Tenang, kan biasanya kalau pengajian tuh Bada isya, bada maghrib, bawa bapak gelisah. Tenang Pak, kalau udah ada dapur mulia tenang. Apalagi di luar bikin lagi emperan. Kalau di bulan ahlul hisab kan, wah, bagus juga. Lebih tenang lagi. Tergantung nih fikih antum apa ya. Kalau aneh sih nggak apa-apa lah, taruh gudang garam, jebret, udah emperan gitu, ahlul hisab. Ya. Subsidi sama masjid, ya. Kasih gorengan, udah tenang tuh Pak. Kita masukin Riyadhus Shalihin, kita masukin Arba'in An-Nawawiyah, kita masukin Bulughul Maram, enak Pak dakwah, masya Allah. Maka kalau antum melihat wali Allah, ya sunan-sunan kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh penggerak Islam, pasti mulainya makan-makan, bener gak? Skatenan, syahadatain, kenduri. Teman-teman NU tuh, kenapa Nahdlatul Ulama kuat? Kendurinya Pak, nggak ada yang bisa ngelawan. Nasi berkatnya itu, bener nggak? Nasi berkatnya itu Pak, yang bikin Islam satu Jawa ini kan makan Pak. Saya Jamaluddin Al-Akbari ya, saya dengar dari beberapa habaib. Gimana cara dakwanya? Nggak bisa bahasa Jawa, antum bayangkan. Nggak bisa bahasa Jawa. Syekh Kuro Karawang, nggak bisa bahasa Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Buka makanan. Kasta sudra itu makan, kan ini zaman Hindu kan waktu itu kan ada kasta. Nah cuma disuruh makan, dengerin curhatnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi Pak dengan kasih sayang nih, dengan makan nih, masya Allah, satu Jawa ini flip berislam. Ini yang sekarang kita nggak lakukan. Makanya saya kan bergerak dengan ulama-ulama muda juga. Kenapa ya kalau kita halakoh nggak masuk, kita taklim juga nggak masuk, ya umat ini lapar Pak. Kalau lapar tuh kita mau ngomong hadis dia nggak nyambung gitu kan. Kita mau ngomong apa dia susah masuknya gitu. Bener Pak. Tapi kalau dia udah kenyang, dapat beras, waduh tenang, masya Allah. Makanya saya tuh ya ini evaluasi kita di akhir ya. Waktu saya sudah mau habis ya. Saya banyak gini, Kang. Saudara kita, saya pernah tinggal di Sleman Pak. Di Sleman itu Pak, kalau satu kampung pindah agama dari Islam Pak, itu begini Pak, satu kampung. Maka saya jalan ke kampung-kampung Sleman itu, mohon maaf ya, yang Islam rumahnya jelek, yang enggak Islam rumahnya bagus. Ada subsidi rupanya, satu itu. Yang kedua, teman-teman kita dari agama lain ya, dakwahnya itu luar biasa. Bawa benih Pak, bawa benih, suruh tanam, yang beli rumah ibadah mereka. Jadi konkret Pak, satu desa pemberdayaan, nggak pernah ngajarin Alkitab, enggak. Maka saya ngomong, gimana kita mau menang dakwah Islam? Mereka konkret, ngajarin pertanian, beli hasil panen harga bagus. Makanya di Karangjoang nih Pak, kami masjid petani singkong itu biasa ngejual 1.800, kita beli 3.000. Jagoan Pak masjid. Masjid beli 3.000. Wah, jagoan Pak. Habis itu kita pusing. Apa-apa. Beli 3.000 kita yang jualin. Biasa mereka panen tuh cabut tuh 1.800, 2.200. Masjid hadir beli lebih besar. Kangkung beli lebih besar. Karena itulah dakwah Pak. Makanya dalam istilah zakat itu ada realisasi untuk mu'allaf. Coba lagi apa? Realisasi untuk apa? Mu'allaf. Tahu nggak mu'allaf asal kata dari mana? Allafa baina qulub. Mu'alaf itu bagus-bagusin hati, jinak-jinakan hati. Karena yang baru masuk Islam itu harus hatinya harus diikat. Nah kita ini banyak orang Islam, tapi sebetulnya berislamnya tanda petik mu'alaf juga. Baru ke masjid, itu kan ya secara teknis mu'alaf juga kan. Baru ke masjid, baru sholat. Ini perlu Pak dihalus-halusin hati. Ini udahlah balik ke masjidnya susah, sampai di masjidnya dibentak. Pakai celana jeans sampai pakai kaos. Ini masjid, ya kan dia nggak bisa beli baju Pak. Kita ini bisanya bentak-bentak umat doang.
Makanya kalau mualaf ini ke masjid, mau dia pakai jeans, pakai kaos, kasih makan, bisa aja ngobrol. Punya sarung nggak? Ini nggak punya sarung, kasih sarung, kasih baju, kasih mukena. Di masjid Berkah Box itu mukena hilang terus, nggak apa-apa. Kami pengumuman, kalau hilang berarti ada ibu-ibu yang butuh, beli lagi. Maka mukena kita udah, kalau suka ambil, gitu aja udah mukena masjid. Dan habis terus mukena. Nggak apa-apa Pak, kita ini mukena hilang horor. Siapa yang ambil? Mau sholat Pak, habisin aja. Tolong nanti Alif ya, di tempat mukena ibu-ibu tulis, suka ambil. Jagoan masjidnya. Masa masjid Abdurrahman bin Auf pelit banget ya? Taruh sendal, suka ambil. Wah. Taruh mau kena, suka ambil. Taruh Quran, Anda suka mau baca, ambil. Gitu loh. Islam itu dakwah mesti begitu. Ini dilarang. Ini masjid apa penjara? Tidur dilarang, ini dilarang. Masjid itu silakan tidur di sini, silakan makan di sini, silakan ambil sendal, suka bawa pulang, silakan mukena, gitu Pak. Siap? Senyum gitu. Mukena sibuk ribut. Kak Nirwana tuh dapat laporan gimana mukena, biarin kalau hilang. Kak Nirwana tuh beli lagi, jagoan. Maka wajar Pak, hari ini kita ini umat ini jadi pindah agama, jadi pindah loyalitas. Kita nggak usah ngomong pilkada, pilpres nggak usah Pak. Orang masjid jadi kepala desa nggak ada yang milih. Pemilihan RW itu di depan mata kepala saya, aktivis masjid maju, aktivis nongkrong maju, yang menang anak nongkrong. Coba di titik kelas RW aja Pak, umat nggak percaya sama orang masjid. Allah. Nggak perhatian. Nggak pernah ngobrol sama kita, ngapain? RW Pak, ente nggak usah ngomong presiden, Pak, kejauhan. RW aja kita nggak menang, ya nggak? Akibat apa? Kelakuan kita sendiri, kelakuan. Makanya hati-hati ya, mohon maaf sekali, hati-hati. Wah, komunis berbahaya, komunis. Hati-hati kalau komunis yang bayarin rumah sakit, kalau komunis yang memperhatikan orang isoman, kalau komunis yang hadir di masyarakat, komunis loh. Nanti yang dapat hati di masyarakat, hati-hati, apalagi zaman susah begini. Jangan sampai komunis, kalau misalnya ada pun ya, jangan sampai mabda yang di luar Islam itu yang kemudian jadi dapat panggung. Yang mesti dapat panggung tuh kita. Dari tangannya Habib nih ngasih beras, gitu loh. Cucu Rasulullah hadir, gitu loh. Bantu support. Dari tangannya pesantren ngasih beras. Makanya saya sembako tuh tulisin masjid gitu. Bahkan sekarang kalau jalanan rusak masjid turun Pak. Nah ini kan kita kadang-kadang aneh. Oh masjid nggak boleh bantu jalan, kata siapa? Ini fasilitas umum, maslahat am, bantu. Saya sama Pak RT, butuh berapa sak Pak? Kalau misalnya bawa bapak kerja bakti ada berapa orang? 60 orang, kirim nasi box 60. Main volley aja, buka aurat, kita kasih nasi box. Coba. Kami ada lomba voli nih, nasi box dari kami, gitu Pak. Coba lomba voli kita hadir, perbaikan jalan kita hadir, ini kita hadir. Itu enaknya kita dakwah kalau punya duit. Makanya rumah duitnya dibangun, namanya al-bait, ya, rumah mal, baitul mal. Jadi masyarakat bisa ngelihat, oh baitul mal di sini wakaf, zakat, infak. Alhamdulillah di Masjid Berkah Box nggak ada kenceleng. Saran saya kalau kita satu ideologi jangan kasih kenceleng di sini, tapi kasih kantor baitul mal, kenceleng raksasa. Nah, gitu. Karena kalau kenceleng Pak ideologinya masuk 1000, 2000, 100 Pak. Nah taruh baitul mal, ya. Baitul mal bisa 10.000 terima, 20.000 terima, program ada akad, ada petugasnya, bagus insya Allah. Saya kira itu saja. Pak Dokter mohon maaf Pak Habib, bicaranya terlalu panjang. Semangat ini dengan Abah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menolong kita semua, amin. Ya, memberikan kita banyak-banyak kebaikan, ya. Semoga umat Islam di Indonesia dibantu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan pertolongan. Rasulullah SAW bersabda,
carilah pertolongan pada doa orang yang lemah, doaul mustad'afin. Maka semoga dengan nanti di Masjid Aba ini ada dapur mulia. Kapan Liv? Makan-makan nih kita nanti. Dapur mulia udah ada ya dapurnya ya. Lagi dibangun ya, top. Jadi makan 3 kali sehari, mudah-mudahan atau 2 kali sehari di Masjid Aba, gratis siapapun. Bagi sembako rutin, ya masyarakat rutin, insya Allah ya. Doa orang yang lemah, ya angkat tangan, ya teman-teman duafa angkat tangan, fakir miskin angkat tangan, pertolongan Allah datang. Nanti insya Allah lahir pemimpin-pemimpin dari umat ini yang siap melayani umat ini. Sekian saja, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.